Mobil street racing di tahun 90-an ini rajanya. Yes, ini adalah Lancer CB5 GTI. Jadi YouTube, selamat datang di channel Motomobil. Wah, Mitsubishi Lancer merupakan suatu sedan yang legendary dari Mitsubishi. Karena nama Lancer ini terkenal di dunia balap, dari mulai street racing atau di dunia rally. Tapi di dunia perelian inilah sesungguhnya nama Lancer ini dikenal di seluruh dunia. Lancer ini punya nama-nama aneh dan di-rebadge beberapa merek. Seperti Colt Lancer, Dodge Colt, Plymouth Colt, Chrysler Valiant Lancer, Eagle Summit, atau Galant Fortis. Sedihnya Lancer ini sudah berhenti diproduksi sejak tahun 2017. Namun di Taiwan masih memproduksinya hingga tahun 2024 karena masih banyak peminatnya. Oke, generasi pertama Lancer ini lahir tahun 1973 dengan kode bodi A70. Sejak generasi pertamanya, Lancer ini sudah menang Safari Rally dunia sebanyak 2 kali dan Southern Cross Rally sebanyak 4 kali. Wah, luar biasa prestasinya. Kemudian generasi keduanya muncul tahun 1979 dengan kode EX atau A170. Nah, di Indonesia juga untungnya dijual juga dengan nama tenar Lancer SL. Kemudian generasi ketiganya masuk Indonesia tahun 1984 dengan nama Lancer Fiore. Sayangnya model ini kurang laku di pasaran, mungkin karena bentuknya kurang menarik dan ini pertama kali Lancer pakai front wheel drive pada mobilnya. Generasi selanjutnya, generasi keempat, muncul tahun 1987 dan faceliftnya tahun 1989 dengan varian GLX dan varian terkencangnya GTI dengan mesin injection 1600cc DOHC. Kemudian generasi kelima muncul tahun 1992. Di Indonesia terkenal dengan nama Lancer Evo. Padahal Indonesia tidak pernah menjual resmi versi Evo-nya. Di Indonesia hanya dijual versi GLX karburator, GLXi atau GLXi injection, dan versi terkencangnya GTI 1800cc. Dan versi GTI ini yang terakhir dijual di Indonesia. Kemudian generasi selanjutnya tidak ada lagi Lancer-Lancer GTI lainnya. Lalu muncul generasi ke-6 yang di Indonesia muncul tahun 1997 hanya dengan varian GLXi dan SEI. Generasi ke-7 Lancer masuk Indonesia tahun 2001 dengan tipe SEI yang mengambil model dari Filipina. Yes, Lancer SEI dengan bumper panjang. Dan modelnya merupakan model Lancer yang paling elegan yang dijual di Indonesia. Generasi ke-8 masuk lagi New Lancer dengan 2 varian, yaitu mesin Invex 1800cc CVT dan GLXi 1500cc. Kemudian generasi ke-9, banyak sekali, merupakan model Lancer terakhir yang dijual di Indonesia. Merupakan Lancer yang paling ganteng dan sporty di kelasnya, yang terkenal dengan nama Lancer EX. Variannya hanya satu saja, dengan mesin Mifec DOHC 2000cc. Nah, itu saja mengenai sejarah Mitsubishi Lancer. Sekarang kami lanjutkan reviewnya oleh si Mamang-Mamang itu, karena dia senang sekali mobil-mobil bekas. Mamang, lanjutkan. Jadi setelah ini akan ada video mobil ini akan ditandingkan dengan Twin Cam. Yes, Twin Cam GTI yang benar-benar dua-duanya pakai nama GTI juga. Nggak tahu kenapa di tahun 90-an itu GTI, GT itu mobil yang kencang-kencang semua. Termasuk ini. Mobil ini adalah Lancer CB gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri itu ada 3 kasta gitu di CB-nya sendiri. Ada CB2, CB4, dan CB5. Ini adalah CB5. Di bawahnya ini 1600 injeksi. Di bawah lagi CB2 adalah 1500 karburator. Betul? Keren banget. Dan yang karburator itu pakai mesin Tizos. You know Tizos? T120 SS atau minibus gitu ya. Tapi itu disandingkan dipakein transmisi matic. Makanya kalau Lancer ini ada versi yang maticnya. Kecuali yang GTI. GTI ini diciptakan untuk mobil street racing banget. Bener-bener mobil yang kencang pada masanya.
Padahal secara spek dia lebih turun daripada generasi sebelumnya. Ada Lancer dan Gun GTI juga itu lebih besar horsepower-nya. Ini sedangkan diturunkan. Kita lihat mesinnya dulu sebelum ke yang lain-lain. Jadi pada masa itu dibilangnya mobil ini adalah Lancer Evo. Itu salah besar. Karena Evo itu beda sendiri speknya. Kalau ini dibilangnya adalah Lancer GTI dengan kode bodi CB5. Nah, mesinnya seperti ini. 1800 cc, penggerak roda depan, dia punya tenaga 128 horsepower dengan torsi 155 Nm dengan transmisi manual 5 speed only. Ya, nggak ada lagi. Mesin ini udah terkenal sekali, ini mesinnya bisa dikilik-kilik, tapi memang secara spare part agak jarang untuk versi yang kompetisinya dibandingkan dengan 4AGE kepunyaan Twin Cam. Ya, tapi kalau udah berhasil mencuning mesin ini mesin yang kencang sekali dengan kode 4G93 ini. Ya, 1800 cc. Sebetulnya saingan terdekatnya bukan Twin Cam, tapi yang 1800 cc juga adalah Mazda Lantis. Kalau pengen tahu tentang Mazda Lantis itu bisa dilihat used car-nya. Mazda family punya Mamang yang dulu. Itu saingan terdekatnya 131 horsepower. Ini lebih kurang lah, lebih sedikit horsepower-nya, cuman torsinya gede. Ini paling gede dari semua mobil-mobil yang Mamang sebutkan tadi. Twin Cam lah, ada Lantis lah, atau Familia lah. Torsinya ini galak dan bodinya enteng. Makanya mobil ini bisa dibilang kencang pada masanya. Nah, sekarang Mama akan jelaskan apa bedanya dengan GLX dan GLXi secara bentuk luarnya. Kalau GTI udah pasti pakai fog lamp. Fog lampnya juga bukan fog lamp biasa, ini kayak fog lamp projector gitu, kecil gitu ya. Terus juga lampunya masih kaca, sebetulnya sama aja. Ini yang paling membedakan. Fog lamp itu adanya di GTI atau GLXi yang facelift ya? Itu ada ya? Yang GLXi ada nggak fog lamp? Ada ya? Oh, fog lamp bener-bener nggak ada. Ya berarti memang fog lampnya cuman hanya di GTI doang. Terus beda lagi GTI dia pakai lips yang kayak gini nih. Lips namanya. Tuh. Terus yang namanya GTI juga nggak ada chrome sama sekali, nggak ada nihil. Seperti yang di GLXi itu ada chrome-chromean di sebelah sini. Kalau yang GTI itu nggak ada juga. Tuh ya, ini nggak ada chrome. Biasanya di list kaca juga ada chrome. Ini nggak ada. Dari samping. Ini adalah sebuah sedan. Sedan sekarang itu akan udah 4,7 meter, 4,6 meter. Ini masih compact 4,3 meteran aja. Ya, makanya sedan zaman dulu tuh seneng. Tapi ruang kabin ini sama aja muat 5 orang, bener nggak? Makanya itu Mamang seneng banget sama mobil-mobil tahun 90-an tuh karena itu. Fungsionalnya dapat gitu. Dengan wheelbase 2500 mm yang ini makanya dipakai mobil rally-rally karena dia wheelbase-nya sangat pas racikannya gitu ya. Lancer GTI. Nah, velgnya sebetulnya bukan yang model OZ seperti ini udah dipasangin OZ by NK, yang velg ini juga langka ya. Gitu. Nah, velgnya itu berbentuk yang spider gitu, velg 15 inch juga. Ini pakai 195/55, yang aslinya 185 kalau nggak salah. Lebih ceper tebelnya. Tuh. Nah, spesialnya dari versi yang GTI ini adalah cakram ya, depan belakang. Tuh. Ini udah pakai cakram di belakang. Udah gitu, kalau yang versi GTI dikasih gini-gini juga nih. Ada tambahan sedikit, dagingnya lebih tebal daripada yang GLXi. Terus belakang, ini yang spesial. Mamang tuh suka banget tahun 90-an, kap mesinnya panjang, terus kap bagasinya juga pipih gini, jadi kelihatannya kayak pipih mobilnya. Jadi kelihatan kayak sleeper gitu loh, bener-bener sleep. Terus ada Mitsubishi-nya. Nah ini nggak kelihatan ya GTI-nya sebelah mana, cuman bisa dilihat di mana Mang kalau ini adalah versi GTI yang asli. Spoilernya kayak gini, lurus, ada third brake lamp di sini. Ini Mamang kira dulu spoilernya ini adalah tambahan, padahal ini aslinya GTI. GTI juga dia punya lubang knalpot 2 seperti ini. Nih ya. Terus yang ini spesial lagi karena ini pakai lampu belakang Evo yang sebetulnya modelnya mirip, cuman kalau yang versi lokal nggak tahu kenapa yang di sini oren-orenannya gitu ya. Ini lebih buek kalau yang lokal, tapi kalau yang Evo ini lebih kuning, itu lebih gonjreng, lebih kuning gitu, lebih merah. Tuh ya. Ih senengnya ya Allah. Tuh, wah mau tuba banget sih ini emang.
Oli udah siap sedia, air radiator udah siap sedia. Ini Motuba banget. Ya, padahal yang punyanya ini adalah masih muda juga, lebih muda daripada Mamang gitu. Yang ya umurannya sekitar nggak tahu berapa ya. Pokoknya bisa dilihat di situ Instagramnya Om Nicholas namanya. Masih muda lah gitu. Cuman udah melihara Motuba berani. Masa kamu enggak? Masa gengsi? Enggak dong. Iya, Motuba tuh wah, garis keras Motuba lah mau. Nah, di bawah-bawah sini pasti ada ban serepnya, memang males ngangkat ini berat soalnya. Ada ban serepnya, udah pasti kalau Motuba memang seneng. Dikasih strut bar juga tuh di sebelah sini, depan sama belakang jadinya. Jadi mobil ini harusnya lebih rigid. Tuh, kita lihat interior dalamnya. Kita lihat dalamnya, nih. Motuba tuh ya, senengnya Mamang sama Motuba. Di sininya empuk-empuk, ada kain-kainan, power window. Ya sama kan kayak zaman sekarang. Bahkan ini dikasihnya lebih karena dikasih empuk-empukan seperti ini. Joknya, Mamang masuk dulu. Aduh, duduknya enak. Ini duduknya lebih enak daripada di Twin Cam. Mirip-mirip seperti Greco ya, seperti Great Corolla. Cuman ini lebih joknya agak sedikit lebih keras, sedikit banget lebih keras. Nyendernya enak. Ada nih, ini posisi duduk memang ada 4 jari atau 3 jari. Headroomnya luas, paha tersangga dengan baik. Dikasih armrest seperti ini, speakernya di belakang bukan di pintu. Dan ini bagus banget nih, speakernya pakai Carrozzeria. Pasti ada bass-bassnya dikit. Dikasih seat belt 3 titik. Untuk kanan dan kiri, di tengah sini dikasih seat belt 2 titik. Di bawah sini juga masih ada asbak tuh. Orang-orang zaman dulu seneng banget ngerokok ya. Iya, tapi nggak ada kantong-kantong pintu. Ya, pada saat itu memang belum terpikirkan bahwa kita penumpang itu harus minum. Jadi dibiarkan kehausan. Mending rokok. Iya, mending ngerokok daripada minum. Tapi ya di tahun 90-an tuh nggak ada penyakit yang aneh-aneh loh, walaupun ngerokok loh. Sekarang udah ya rokoknya walaupun pindah ke vape gitu, meren gitu. Cuma penyakitnya lebih aneh-aneh. Kenapa bisa gitu ya? Orang-orang zaman dulu kayaknya lebih sehat deh. Oh ya, polusinya sih sekarang lebih banyak sih, polusi sih. Apalagi komen di bawah. Penyakit-penyakit langka zaman sekarang. Ini adalah pintu depannya. Pintu depannya juga empuk-empuk seperti ini. Ada power window yang auto down di bagian supirnya doang. Yang lainnya ada window locknya. Nggak ada speakernya, padahal ini udah disediain lobang speaker, tapi nggak dipakein speaker. Speakernya di mana, Mang? Ada di sini dong, kayak Panther. Iya, di dashboard bagian bawah sebelah sini. Terus joknya istimewa, karena walaupun dia nggak semi bucket juga, ini gede-gede loh, lihat. Pinggir-pinggirnya tuh gede-gede. Maju depan belakang, senderan depan belakang juga, dan ada head adjusternya. Ini yang keren tuh di pompa. Modelnya begitu. Nih, kelemahannya Lancer CB5 dan Lancer-Lancer lainnya adalah di bagian TPS-nya atau throttle position sensor yang kayak gitu-gitu ya, air mask-nya sama HLA. HLA itu apa, Mang? Yaitu klep yang bisa ngatur sendiri berdasarkan oli gitu. Kalau olinya bagus, dia ngatur sendiri klepnya supaya lebih halus. Itu ya, pembakarannya dan segala macamnya. Itu problemnya dari Lancer. Kalau overheating mas, semua mobil juga kalau nggak dirawat, radiatornya dan jalur-jalur airnya juga sama overheating. Jadi jangan disamakan semua, Lancer overheating, Pesot overheating. Nggak mungkin terjadi kalau semuanya sehat. Mamang yang pakai Pesot. Kenapa jadi curhat gue ya? Mamang yang pakai Pesot yang katanya selalu overheating, nggak pernah Mamang. Tapi sekalinya overheating ya jebol memang. Tapi kalau diganti dengan jangan yang spare part yang abal-abal, itu bagus sampai sekarang Mamang nggak pernah overheating. Gitu ya, jadi semua mobil pasti potensi overheatingnya ada. Kalau diganti pakai spare part yang asli, itu pasti bebas overheating, ya nggak sih? Ya aja lah. Nurut ya. Ya gitu ya. Dashboardnya cenderung minimalis yang agak bosen, simple dan gampang untuk dikenali. Seperti di sini hazardnya, di sini defogger, rear defoggernya ada sebelah sini. Sistem per-AC-annya gampang sekali. Arah semburannya udah ada gambar-gambarnya tuh ya, mau semburan ke kepala, ke kaki, atau mau ke depan. Terus juga fan-nya ini
sirkulasi depan belakang, ada digital clocknya buat matiin AC, ada coolernya di sebelah sini temperaturnya, dan sini head unitnya. Head unitnya Pioneer, sebelumnya belum pakai ini sih harusnya, pasti pakai kaset. Terus Alpine harusnya. Terus di sini ada cup holder sekarang. Kalau zaman tahun 80-an belum disediain kayak gini-ginian. Ini udah tahun menuju 90 ke akhir, karena di tahun 93 keluarnya. Terus sebelah sini tuh ada asbak tuh ya, disuruh ngerokok lagi kan di depan kan ya. Tuh ini sampai pemantik tuh ada gambar rokok ngebul, itu boleh zaman dulu. Tapi sekarang udah nggak boleh ya guys, rokok itu berbahaya. Dah, dashboardnya sesimpel itu. Terus juga di sini glove boxnya termasuk yang besar tuh, mau tubah harus ready yang namanya BCS. fire stop. Oh, Pak. Iya, semprotan biar nggak, kalau kebakaran tinggal semprot doang gitu. Terus ke sebelah sini konsol tengahnya buat menyimpan ada nih sedikit, ada buat tempat koin, ada konsol box yang lumayan dalam tapi nggak terlalu gede-gede amat. Tuh, dah di atas nih, wush, ada Om Nicholas nih sama ceweknya. Sini, ada kaca-kacanya, terus juga ini ada ya gitulah. Tapi nggak ada kacanya sebelah kanan. Tergolong simpel. Duduknya gimana, Mang? Duduknya cenderung selonjor. Ini mobil-mobil sporty pada saat itu. Cuman seneng ya di tahun 90-an, seneng banget karena dashboardnya tuh rendah. Walaupun kita duduknya rendah sebagai sedan selonjoran, tapi visibilitas tetap gede. Dan potensi mobil rally-nya kelihatan lagi di sini. Kita bisa ngelihat jalan yang jelek di depan kita itu bisa lebih cepet karena visibilitas kita juga bagus. Pilar A-nya kecil. Sebelah kanan ada tombol-tombol fog lamp segala macam, ada AC dan juga ada dimming si lampu. Terus setirnya bisa tilt steering and telescoping nggak, Bang? Nggak, tahun 90-an belum tenar yang begituan. Baru tilt aja. Duh, enak banget ya setirnya. Simple. Ada kantong-kantong pintu juga sebelah sini. Dah, sekarang saatnya Mamang nge-review impresinya. Tiba-tiba kok ada gua, Mang? Diculik dulu lah, udah dengerin aja ya. Buat nge-review nih, iya bener. Agak dalam tapi mantep remnya nih. Iya, remnya ya nggak tahu dalam karena kampas remnya agak tipis atau Tapi emang gini dalam sih. ya? Emang gini. Emang gitu ya? Iya, karakternya gitu. Kenapa dari semua pintu tol selalu yang di belakang kita yang bermasalah? Di depan kita. Oke, Mang. Review ala Yuskar ini ya, Iya, kata-kata Yuskar Mamang. review. Oke, ini adalah mobil numpang. sebuah Lancer yang pada saatnya itu kenceng. Yang Mamang suka adalah dari visibilitasnya enak. Ini Mamang duduknya agak-agak selonjoran, selayaknya mobil-mobil sedan yang balap lah pada saat itu, Om. Ini enak banget, cuman ini masih tetap kelihatan kemana-mana karena apa? Dashboardnya rendah. Iya. Udah gitu, Mamang indikatornya adalah kalau misalnya mobil ini kenceng, ini 80-an, itu nggak kerasa kenceng, itu merupakan suatu mobil yang enak, Om. Iya, jadi juga ini mobil karena kondisinya masih bagus, nggak ada bunyi apa-apa, Mang. Iya. Lari segini tuh tenang aja. Tenang banget, lihat. Ini Lari 80 kayak lari 60, 40-an. Iya, kayak gitu, kayak santai banget. Santai banget. Tapi suspensinya mobil agak keras. Ya, dari suspensi memang ini agak lebih kaku. Ya, walaupun masih tetap empuk. Cuman kalau kita bandingkan dengan twin cam gitu ya, ini sedikit, bukan sedikit, agak lebih banyak, kaku. iya banyak lebih kaku ini. Kaku suspensinya. Cuman kalau masalah handling ya, ini sebetulnya untuk sebuah sedan sih nggak kayak zaman sekarang banget ya, Om ya. Iya. Ini handlingnya nggak terlalu tajam banget, enggak. Cuman ya udah oke aja sih sebetulnya handlingnya. Tapi keprediksi. Iya, normal aja. Normal aja, bukan handling, bukan rasa setirnya mobil kencang gitu loh. Iya, kalau dibandingkan sama Honda jauh. Iya. Honda tuh tajam banget. Iya. Corolla lebih tajam kayaknya. Corolla lebih tajam ya? Di Civic LX gitu kita dikit aja gini, wih, mobilnya langsung gitu. Iya. Kerasa banget mobilnya enteng. Kalau ini tuh kerasa mobilnya kayak berat. Iya. Kayak berat, kokoh gitu loh. Solid. Itu yang disukain sama Lancer itu. Ini tuh faktor fun to drive-nya nggak terlalu. Iya. Cuma kenceng mobilnya. Kenceng. Ya kenceng di masanya ya, bukan kenceng zaman sekarang.
pengen cobain dulu tenaganya. Ya ampun Om. Ngisi terus kan? Om. Aduh enak Ngisi banget. terus kan? Iya. Nah ini karakternya bukan kayak Honda yang VTW. Ini di Iya. semua RPM Rata itu dia. rata semua. Torsinya rata. Tenaganya rata semua. Itu karakter mobil rally Iya. banget sih. Yang di semua RPM-nya semua ada tenaganya. Biasa-biasa suka kalau di Honda ada VTEC kick-in yang di tiap 4.000 baru kerasa tuh gitu kan. Oh ini enggak, rata Iya. semua Tapi dari nggak di nol. semua VTEC ya? Iya, nggak Di di semua Vario VTEC. nggak? Iya, di Vario nggak sih. Ini mobil enak. Terus remnya tadi Mamang udah bilang walaupun agak dalam mungkin ini kampasnya atau gimana. Cuman kalau dulu Mamang pernah review nggak sedalam ini sih. Oh, Nggak dalam kayak gini. Cuman pakemnya dapat. Lebih enak ini feel-nya daripada twin cam. ini belum Feel ABS ya? remnya. Belum ABS. ABS masih udah ada teknologi itu pada saat itu, cuma belum dipakai. Iya, belum. Mewah sekali gitu pakai ABS itu. Dulu yang awal pakai ABS Mercy, apa namanya, Volvo Iya. anti lock. Mamang Nah. yang review? Enggak. Kan gatel kan? Seneng kan ngeribet tahun 90-an? Iya. Oke, dashboardnya ini terasa lebih solid daripada twin cam. Jadinya makanya nggak banyak suara yang rebut-rebut. Mungkin ini mobilnya bagus, dalam keadaan yang bagus, si dashboardnya masih kokoh gitu ya. Jadi nggak ada bunyi apa-apa. Iya. Terus suara luar juga teredam dengan baik. Tapi kalau ini secara desain sih Bang, kayaknya maksudnya oke, ini mobil yang bagus, ininya ada kerawatan gitu ya. Ah. Cuma kayaknya bawaannya tuh emang begini, mobil lebih kokoh. Iya lebih kokoh sih ini, Mm-mm. lebih solid aja gitu Iya. kerasanya. Kayak lebih kuat mau amit-amit kalau misalnya nerjang lubang yang gede, ini kayak bisa gitu. Iya. Hajar aja udah Iya. gitu. Ya makanya dipakai buat rally sih, itu emang darah rallynya kental sih di sini. Lebih lega ini. Ini kesannya lebih lega daripada twin cam. Jauh Kabinnya. lebih lega. Overall mengenai Lancer Lancer. CB5 merupakan mobil yang cocok untuk kolektor. Ya nggak sih? Kolektor yang punya masa lalu, kolektor yang orang yang lahir pengen tahun 80-an, nostalgiaan. lahir tahun 70-an akhir. Iya, ini buat nostalgia banget. Iya. Mobilnya kenceng atau misalkan dulu punya histori tentang mobil masa kelam dulu. Masa kelam. Iya, iya, Masa iya. muda yang kelam Kelam. dibalap-balapin. Iya. Ya ini cocok banget. Mobil ini juga ya relatif mudah, nggak terlalu susah-susah amat sebetulnya untuk ngerawatnya. Cuman ya memang kalau mobil seperti ini enaknya di bengkel spesialis. Ada ya spesialis. Spesialisnya udah ada sekarang. Oh. Perlenseran gitulah. Oh. Nah, tapi mobil ini memang bisa dipakai. Tapi kalau mau pakai harian, lebih cocoknya di GLXi. Sayang sekali mobil ini kalau untuk dipakai harian, karena ya satu harganya mahal, ya kan. Ngapain buat harian? Enakan yang GLXi kalau mau pakai harian. Cuman kalau mau buat kolektor atau pengen sesekali weekend car, ini sih mobil Iya. enak. Cuma tetap ya, ini tidak akan membuat Anda terlihat kaya. Betul. Secara Sayangnya di bentuk, situ. populasinya banyak juga soalnya. Ya kayak bener tadi kata-katanya, just another old car. Iya, gitu. just another car. Orang nggak bisa tahu kalau misalnya cewek aja ngeliat mobil, mobil tua pasti gitu. Padahal nggak mau ini pacaran sama kamu, iya, kamu tua. mobil kamu tua. Padahal ini Kalau mobil- harganya mungkin 100 lebih dia beli bekas tapi masih bagus gitu kan. dibilang itu tetap mobil tua. Emang harga pasarannya berapa? 100 lebih. Kalau yang bagus ya. Kalau yang bagus sehat, Kalau yang kayak nggak sehat di gini, bawah 100 dong. ada 80. Ya. Sangat 90. sangat disarankan jangan beli yang, maksudnya sekalian beli yang bagus ya kalau Iya. gini ya, mobil tua, karena nanti ngebagusinnya pasti jauh keluar duit Lebih banyak. mahal. Ngebangun Mitsubishi itu sulit gitu untuk Apapun sih menjanji. sebenarnya. Iya. Beli yang bagus Enggak, tapi kalian. ya kalau Honda masih ada lah partnya. Ini belum tentu ada gitu. Masa? spare partnya. Iya, agak Lebih sulit. susah ya? Iya, lebih susah daripada Oke. Jepang-Jepang. Yaudah, yang ini lain. kantor kita masih jauh, kita ada Hah? voice over, Bang? Hah? Ada voice over? Udah selesai. Udah selesai ya? Udah. Ya, oke. Udah. Terima kasih telah menonton.